Semua jurusan saya pernah panel, berada di depan sebagai panelis. Semua jurusan, padu musik, elektro, sipil, pertanian, arsitek, analisis bisnis, akuntansi, perikanan, dan jalan. Di bawah ini saya kumpulin semua kepala desa kecamatan Sungai Raya. Satu kecamatan semua kepala desa saya kumpulin. Bapak, Ibu, kepala desa punya masalah apa? Kecamatan Parigoro katakan awal kepala desa bilang, Pak, kami daerah kami pasar ini yang jadi masalah limbah jelantah kami banyak. Apa yang harus kami lakukan dengan sana? Silakan ketua jurusan pertanian ngomong. Gimana dia menjadikan minyak jelantah itu menjadi sabun? Ya. Yang pasir-pasir, gimana Pak? Pasir kan gini, kau jual itu langsung sini. Ayo mesin, bagaimana bersamakan buat cetak bataku? Bikin bataku, pasir yang tadi. Modal kan semen. Dia tidak hanya jual pasir. Ya. Lalu apa lagi yang punya potensi dan segala macamnya? Kemarin ada datang lagi pengembang developer yang sama dengan Polda. Dia pengen pembersihan, kita anak sipil. Dia anak sipil praktek pembersihan, oke. Kayak pakai pembersihannya Polda. Lihat anak elektro, bagaimana sekarang? Oke, nanti anak Polda yang masang di perumahan kami ya, listriknya, angkanya segala macamnya. Teralisnya orang miskin. Nah, itu kita kembangin ya, yang boleh katakan mendapatkan penghasilan. Dengan alat-alat kita tadi, pengujian-pengujian, teknisi tadi yang saya bilang, yang boleh katakan penghasilan kecil segala macam, dapat ya penghasilan dari uji-uji, kan alat-alat itu. Sekali uji sekian, 10 kali uji kan lumayan penghalinya. Dapatlah tambahan. Legal, sah resmi, ada perdil. Pembagian pun jelas, SK tarif ada. Saya juga nggak bilang nggak mau, jangan semua dimakan. Saya bertanggung jawab, apa ibu yang makan. Tapi kalau ada peraturan direktur, saya bilang aja. Dengan pemda, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan kerjasama dengan pemda? Ada apanya di situ? Polres selalu diajak musrenbang Pak. Setiap musrenbang di kabupaten Polres diajak. Karena Polres ditanyai apa aja yang bisa Polres lakukan untuk pengembangan kami. Kami punya segini, kami udah gini-gini, yang udah ada gini-gini. Polres masukin dong. Apa yang bisa dilakukan untuk pengembangan? Ketika kita nanti kaji dengan dewan, apakah bisa diakomodir apa? Kajian-kajian banyak. Pak Raja, Gubernur Malah, itu langganan langsung. Itu langganan dapat dari Kapolres selama kajian 1 juta, yang hasilnya kertas. Kajian-kajian. Sekarang setakat bisa memberikan kajian apa kepada mereka? Itu satu kajian. Atau apa lagi yang bisa setakat berikan kepada mereka? Kerjasamakan. Sehingga Bapak Ibu tidak bosan juga di kampus terus. Bosan Pak di kampus terus. Dari mahasiswa apalagi mata kuliahnya itu aja. Bosan. Saya 24 tahun di Polda, Pak Nasrul 25 tahun. Kalau enggak kita imbangi dengan kegiatan-kegiatan lain, bosan Pak, udah akan nggak berjalan begitu. Tapi kita dengan kegiatan mahasiswaan, dengan penelitian, dengan itu segala macam kita berbanyak. Kalau enggak gitu, kostakan kita berapa tahun? Dari 2017 tahun. Masih semangat. Udah ngindah 10, 15, 20. Nah itu kita antisipasi Pak. Kita antisipasi dengan kegiatan-kegiatan apa. Jangan sampai nanti yang mohon maaf karena kita jenuh kasih mahasiswa yang kita cetak juga tidak bagus ya. Dan kita jenuh.
PPKM itu agar tidak membuat mahasiswa jenuh. Kalau di pesantren-pesantren itu ada namanya sekolah alam. Nggak tahu kalau kita ada sekolah alam. Jadi memberikan pelajaran langsung dari alam. Kalau bapak ngajar khotbah aja begini begitu segala macam, kok nggak ada contohnya kan? Bapak, yo. Kayak saya lah kalau mau ngomong sedekah apa segala macam ini. Tapi saya nggak pernah sedekah. Yo, bapak ngomong aja apa aja nggak pernah sedekah. Aja nggak pernah sedekah. Ini tidak usah dari sekolah alam ini. Bagaimana mata kuliah yang bersangkutan yang berkenaan kita bawa ke alam. Kalau kami di industri tadi, sekolah di industri karena menyangkut peralatan-peralatan yang up to date. Karena kita nggak ada alat yang up to date, kita bawa ke industri yang alatnya up to date. Sehingga begitu mereka masuk ke dunia kerja, mereka udah nggak heran dengan alat-alat baru. Sekarang apa namanya perkembangan yang harus kita ikuti. Nah, itu kita bawa ke dunia nyata, mereka yang kita bawa ke dunia nyata. Walaupun nanti ada 6 bulan atau 1 semester itu untuk magang. Kami ada MSIP, magang studi independen bersertifikat. Itu dari pusat BUMN itu pusat nasional. Kalau mereka nggak dibawa begitu, kadang juga monoton. Tapi lagi-lagi kalau dikoordinir oleh kampus, ada budget yang disediakan. Kalau kita kayak punya industri, apalagi ada nanti dosen review servisi udah lagi. Nah, tapi kalau itu mau siap dan segala macamnya, ya di proses demikian berupa. Karena saya coba memahami di usia 7 tahun ini kan masih baru mau merangkak-merangkaknya, nggak bisa juga merasa harus begini, uangnya mana Pak, kan begitu, dananya kami segini, nggak bisa macam-macam, PNBP kami juga masih solid banyak dan seterusnya. Ya. Konek dengan utang aja jangan ngomong, jauh sekali utang. Ya. Kedokteran utang aja kalau ada rumah diri, IP-nya aja 500 juta lah, yang normal. Satu orang 500 juta. SPP berapa ya? Jauh. Tapi yang sejauh ini saya masih agak enak bergerak. Apalagi setakat kan begitu Pak. Makanya saya cuma cerita aja nih Pak ya. Cerita aja kan bapak-bapak ibu yang lebih memikirkannya tempatnya bagaimana dan improvisasinya kayak apa. Karena saya juga nggak tahu pendanaan zakat kayak apa di bawah Kementerian Agama. Dirjen berbagai kan. Dirjen Dinas Katolik itu coba main-main lah. Kebanyakan orang bukan dirjen ya benar diselesaikan. Karena di situ dan Kemenq tarik umumnya kan gitu Pak. Sekretaris dirjen kami pernah pecat gara-gara tidak bisa meloloskan dengan Kemenq. Langsung dirjen yang marah, pecat ganti sekretaris. Saya dapat 33 miliar Pak, Jumlah punya 23 miliar Pak, pertemuan dari 11 miliar Pak, terakhirnya 0 miliar Pak. Sudah lama sekali nggak pecat karena tarik umumnya itu. Apalagi Bapak satu-satunya di Indonesia ini, anak baru satu kan orang tua lebih care tuh. Sepanjang program-program Bapak yang ajukan untuk mengembangkan. Dan jangan lupa keberhasilan Bapak juga ditandai dengan berapa banyak peminat yang ada di setakat. Bapak minta itu, apa segala macam. Berapa jumlah mahasiswa angkatan ini? 10. Susah Pak
alasan kedua argumentasi khusus. Begitu. Teknis bagaimana Bapak mensosialisasikan setakat ke masyarakat. Kalau zaman dulu sebelum saya, terus manual. Saya tidak mau manual. Saya katakan, saya diterus. Malah saya bilang sama sebagainya, bikin video yang ngomong orang tua atau guru pakai daerah masing-masing, pakai bahasa daerah masing-masing. Dayak Ngabak pakai bahasa Dayak Ngabak, Dayak Kepasulu pakai bahasa Dayak Kepasulu. Bagaimana dia bicara orang tua atau guru mengajak masuk ke pondok. Kenapa harus paksakan pakai bahasa Indonesia? Karena memang tujuan kita orang-orang daerah, kan gitu. Ya. Oh maaf lah, datang Pak Owan, mahasiswa ngomong begini, tidak gimana? Mereka biasa mengambil begini gitu. Bapak ngomong apa mau dibikin nanti lagi, tidak dirau kan? Yakin saya, kita harus sama. Tapi coba ambil konten, TikTok, apa segala macam. Itu kita, jiwa kita nikah terus lah. Apalagi PMB sekarang kan mereka begitu. Mereka dalam kamar aja tanpa baju. Apa tahu informasi? Ketimbang harus pakai dasi bola, pakai gini, duduk dengar Pak Wawan ngomong gini-gini. Malas aja. Tapi kalau Pak bikin itu segala macam, kan kamar aja deh. Mau main di Instagram kan, di TikTok kan, di Facebook kan, itu nggak bisa masuk. Ujung video yang baik, bagaimana ini lestarikan satu-satu lagi Indonesia dan segala macam. Nah indikator juga itu Pak Ketua. Bagaimana jumlah mahasiswa yang menambah. Kalau nggak susah kita ngomong mau negosiasi minta ini minta itu. Bapak minta kelas 30 isinya lengkap dengan ini. Mahasiswa 18, kenapa minta 30? Kasih 15 dong. Kan kasarnya gitu. Apalagi meminta ini ke sekali, tidak bisa ngomong kalau tetap mahasiswa. Begitu juga wakil direktur. Waktu saya wakil direktur 4 itu diambil cuma 3 Pak. Begitu kita presentasikan kalau mahasiswa sudah mulai bisa dapat wakil direktur sampai 4. Masih banyak politeknik Indonesia yang wakil direktur cuma 3. Ada yang 2. Kenapa 2? Ngapain Pak banyak-banyak? Mahasiswa ada dikit kok. Kan begitu. Sekarang ada begitu Pak? Tidak. Ada 3. Berarti kerjasamanya masih belum wakil Pak. Wakil ketua dengan gabungan mahasiswa. Itu bahasa kami tuh. Dulu kan kuliah 3/4. 3/4 kan 3 merangkap 4. Itu umum tuh di Indonesia itu bahasanya itu. Betul apa? 3/4. Karena yang paling mungkin kan itu. Tapi itulah untuk Pak. Sebelum kedua direktur terbangan. Itu harus lincah tuh, mendobrak. Wakilnya atau unit di bawahnya yang standby di kampus, biasanya harus banyak luar, yang banyak di kampus. Oh saya pejabat, saya wakil ketua, itu Pak Lukas ada. Pak Lukasnya kan banyak di kampus, banyak luar. Staf Pak Lukas ada yang ada di kampus penanganan asuransi. Kalau laporan ketua Pak Ibu bisa. Pak Lukas banyak keluar, dobrak dulu. Apa ini kasih, apa ini kasih. Kami pernah dapat lampu jalan Pak di kampus dulu Pak, lampu jalan. Dapat kasihkan karena elektro. Ya. Kontribusi lembaga sekarang masuk dalam darah. Dapat lagi alat di sini, dapat lagi di sana, di Aru, apa misalnya. Buat di 4, kalau sebelum Pemda tahu bos masuk. Apa misalnya? Berkayang itu ada muslim. Karena enak Islam sekarang banyak yang menerima. Kata saya, tapi kata kita misalnya seperti itu ngapain juga kata. Ini kata mereka ngapain juga kasih orang lain yang tidak sebenarnya berkawan sendiri enak.
kasih Pak Narso. Bilang apa? Pak Narso kok gitu sih Pak Narso? Ini nanti sini. Pak Narso pasti nggak enak sama saya. Akan sekali. Tapi kalau nggak enak kan susah. Nah itu kita problem. Apa yang bisa sepakat buat untuk Pemda Bekasi? Sampah Ketapang, Kusino, Sanggau Pak Paulus Hadi. Pak Paulus Hadi itu saya nilai di antara semua bupati yang paling kompak. Dia ngomong A, tidak lama ayo Pak Paulus. Yang saya tahu ya Pak, semua bupati yang ada di Kalimantan, bupati wali kota, beliau yang wali kota. Enggak. Iya, jangan iya, enggak ada ujung. Iya berujung. Dan iya benar-benar iya. Nah itu saya suka sama beliau. Karena 2 periode mungkin dia maju lagi jadi kan itu Pak Paulus Hadi. Jadi karena boleh berada. Jadi apa ya? Nah, itu aset kita kan itu Pak. Tidak tahu beliau nanti di komisi berapa. Kalau di komisi seperti ini kan cantik tuh. Karena waktu dulu zaman saya masih merokok, saya sering sama beliau merokok, Pak. Saya nggak insaf saya Pak. Saya sering sama merokok sama beliau. Lebih parah kalau turun dari bandara itu masih di orang tua dan udah pakai rokok dan masa mulutnya. Tapi itu enak. Nah itu kita apa? Teman-teman seperti itu yang bisa kita. Cuma lagi-lagi apa yang bisa sepakat mereka? Apa yang bisa dikreasikan tulis? Kalau Pemda dia lebih senang ke PM-nya. Ini Pemda yang masyarakat. Apa bawa manusia? Ini pembangunan manusia cuma SPD bapak-bapak yang pendidik ini dimana bisa meningkatkan IPM-nya mereka selain ada kampus kan begitu. Apa yang bisa apa itu? Kalau KKN yang modelnya bagaimana? KKN yang MPKN juga kan? Bukan KKN seperti kita dulu. Lagi-lagi dengan kebijakan kita bisa membantu orang. Dengan kebijakan kita mahasiswa kita selain bisa punya pengalaman, kita mungkin juga ada uang saku yang bisa didapat. Carilah yang beraktif, jangan juga perusahaan atau sebutan ecek-ecek. Kan begitu. Itu satu juga kebijakan kita buat loh. Kebijakan kita bisa mencarain orang, juga bisa membuat orang senang atau mensejahterakan orang. Ini saya yakin nggak semua PNS nih. Dia awalnya PNS semua kan? yes, Ada P3K juga. P3K kemarin saya tanda tangan itu masih berlaku 5 tahun. Ini katanya ini masa ini tidak ada lagi batasan 5 tahun. Apa bedanya dengan PNS? Nah, pakai nama P3K, ini aja PNS atau ASN. ASN itu kan karena ada 2, ada PNS dan P3K. Apa aja PNS mah nggak usah ada lagi P3K kalau sama. Fungsional bisa sama, pensiun juga sama, tidak ada batasan sama. Ini udah PNS aja lah P3K. Seperti itu. Tapi bagaimana kita mensikapi dengan status kita masing-masing sehingga kita bisa berbuat banyak dan yakin hasilnya juga banyak. Saya yakin Pak Ketua tidak akan memandang sebelah mata apa yang Bapak lakukan sama dengan yang tidak lakukan. Alhamdulillah Pak, saya kenal beliau ya 24 tahun dalam satu jurusan. Rapat kami satu meja juga di jurusan. Jadi saya kenal beliau, penelitian beliau secara masalah seterusnya, pengembangan beliau bagaimana. Dan saya tidak keberatan membicarakan beliau, saya melepas ke selatan karena saya tahu beliau berapa. Nah maksud saya, ayo kita sama-sama dari sisi manajemen dan dari sisi
pelaksana. Karena ini masih enak nih, masih baru nih Pak. Tonggaknya kita mau tetapkan nih, ya kan? Nanti kalau udah tonggaknya ini jelek, tonggaknya miring, nanti tonggaknya miring terus. Kan itu. Tapi kalau udah tegak dari awal begini, ini enak nih. Kan seperti itu. Enak. Bapak-bapak ibu lah yang menentukan stakatnya nanti mau bawa kemana, mau condong atau tegak lurus. Kan begitu. Fondasi bapak ibu yang bangun. Kalau dibangun dengan propos banyak pasir daripada semen, bahaya. Kalau bapak ibu yakin ini juga dapur bapak ibu, ya jaga baik-baik, kembangin. Tapi kalau nggak anggap, ya baik-baik main loh. Ketua hanya memanage. Intinya bapak ibu sekalian sebagai pelaksana di mana setakat ini betul-betul. Mengapa kerjasama ini kita angkat dan dikaitkan dengan BKN? Susah Pak, Bu, kalau hanya kita mengandalkan pemerintah. Susah benar. Begitu Bapak diberi alasan ini, alasan itu, mau ngomong apa? Mau marah? Gak bisa. Nah, jadi gimana kita gandeng, kita kerjasama dengan stakeholder-stakeholder yang terkait, kita merasa menghasilkan sesuatu yang baik. Saya dilihat yang di Mekampus itu kan banyak juga warung-warung kecil itu ya. Dan di Sakat ada apa? Kalau saya nak menjabat saya bantu uang kita itu ya. Duit Pak, duit itu, ya kan? Dari sisi setakat menyewakan tempat. Dari sisi bapak, ada puluhan bisnis itu. Tapi yang itu yang utama ngajar nomor 2, yaitu istri lah atau suami atau siapalah yang lah. Tapi itu menjadi pelanggan. Karena mencampur tuh, saya lihat tuh di depan itu Megamas tuh, ya kan? Kecil. Kalau setakat bisa bangun beberapa kios, ya juga ada untuk HP, ya kan? Jual casing, jual pulsa, segala macam. Kan dimodal dulu setakat. Kalau ada ruangan biasa, kalau enggak ya bikin kios. Itu satu yang bisa, ya. Ini solusi Pak ya, sama enak ya. Tapi kan salah satu yang bisa kita lakukan. Terus kalau emang pun mau bikin kayak Pertasok, Pertamina itu Pertasok itu bisa. Mengapa tidak? Silakan buat Pertasok. Orang haji muksinnya dan warga kampus. Kan gitu. Bikin Pertasok. Di setakat dulu, tanahnya masih luas kok, enak kok masih. Dan sering sore-sore jam 5 atau berapa, pakai bawa kucing, kan? Karena saya lihat mobil panas masih ada. Saya bilang, ya itu boleh udah pulang, pas setakat masih ada kantor. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pengembangan di sini. Nah, tapi lagi-lagi apakah dimungkinkan itu? Kalau Polres BRU boleh nggak langsung? Kita lah boleh. Apalagi uang kita sendiri, bukan uang sumber dari RM ya. Dia mau ini, jadi itu boleh. Dulu kita sewakan BRI itu langsung masuk ke kas negara daripada kita ambil. Sekarang begitu saya BRU, saya sewakan langsung masuk Polres. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengembangkan? Paling tidak minimal buat rame dulu Pak. Buat rame dulu setakat itu. Buat rame. Karena mahasiswa rame.
Ada asrama ya? Oh, asrama sebelahnya ya? Apalagi juga udah asrama begitu. Kita marketnya kan enak tuh. Dan konsumennya nggak lari. Apa sih kebutuhan dia? Tak tahu lah bahasanya apa, setakat emat kah atau apa kah? Ya kan? Dia perlu sabun, sekali gigi apa segala macam seterusnya. Mau jajan kan? Ya ada semua, nggak usah jauh-jauh. Ada semua di situ. Kantin pun bisa 24 jam. Malam-malam pun naik ngopi segala macam. Bagi laki-laki nak gitar apa segala macam dan sebagainya kan ada mampu. Polnya punya Pak, kafe sore senja yang samping Mercure. Baru kita masih berguna untuk orang Mercure lebih enak sih karena lebih murah karena mahasiswa kita ngopi di Mercure. Ya kan? Ngapain anak-anak setakat keluar ke Megang segala macam itu yang mau roboh? Ya kan? Mau roboh tuh kantin-kantinnya depan itu kayu-kayu biasanya. Terus setakat itu cuma bikin kayak kafe gitu, ada wifi. Apalagi misalnya setakat gua ada gerejanya Pak? Ada. Tapelan. Kalau bisa ada gereja, Bapak kan bisa mengundang jamaah Katolik di Barcelona. Paling tidak kita bawa kenalin. Terus selain itu juga tadi kita punya kantin, kita punya ini. Orang kebaktian itu tidak bisa ke situ. Di samping gerejanya itu sendiri bisa jadi kebaktian bagi mahasiswa. Tapi lagi-lagi saya tidak tahu Pak gimana Pak dapat itu dari kementerian bagaimana dibuktikan dan segala. Tapi saya tidak tahu juga saya. Mungkin apa enggak. Tapi gambarannya kayak begitu, ya kan? Dan bisa kita dari saya tak punya modal Pak Wid untuk gini-gini. Apa ada investor kita masukkan? Dia bangunkan kantin, bangunkan ini, bangunkan itu. Ayo kita berhitung. Kapan dia BEP, kapan terjadi aset kita, kapan kita dan seterusnya. Nanti kita nggak ada dana untuk membangun. Tapi paling tidak kita bisa memfasilitasi anak-anak beli sabun, beli sekarang nggak jauh. Para dosen sekarang butuh ini, apalagi merokok butuh rokok yang ada. Kan begitu, nggak perlu jauh-jauh. Lumayan loh keluar dari itu ke Haji Musa itu halaman jauh tuh. Nah, ya kan ada di dalam kan. Sebagai seorang wirausahawan yang membidik ada begitu mau Pak? Mau buka transaksi, apalagi konsumennya tidak keluar. Kartu bagus loh, karena orang luar juga bisa beli. Ya kan? Belum lagi kalau orang tua ada menengok anaknya segala macam dari kampung apa. Kalau Rusunawa saya jadi PUPR. Kalau Rusunawa kemarin kan jauh yang sulit Pak untuk di kawasan dulu sama Sanggau Rusunawa. Nah, makanya dari kalau ada Pak Lukas cantik dari sini. Saya juga bagian Pak Lukas sebagai uji coba, gitu kan, bagaimana menggedor kanan agar bisa bersinergis dengan startup apa-apa aja yang bisa tawarkan. Mungkin ada suatu forum khusus para pelaku kerjasama dengan Pak Lukas selaku penanggung kerjasama dengan ketua startup mau apa tinggal satu profil yang tanda kutip kita jual ke stakeholder yang membutuhkan. Balik lagi, mahasiswa adalah corong sumber utama kita Pak. MLM, mulut lewat mulut, itu yang bisa membesarkan kita. Makanya kita dengan mahasiswa itu
susah kita. Kalaupun kita langsung kita klarifikasi sekarang depan, ya maaf Pak, selesai, tapi kita udah terlanjur. Nah, seperti itu. Jadi